Salam bela negara, salam Pancasila. Hari ini kita mengunjungi kediaman seorang ahli kejiwaan. Beliau adalah Profesor Dr. Niluh Ketut Suryani. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Salam kenal, Prof. Kami dari Forum Kader Bela Negara, Bakorwil Bali. Jadi, tugas kami adalah untuk melaksanakan edukasi pendidikan terkait dengan pembinaan kesadaran bela negara. Jadi, Profesor adalah seorang yang sangat mumpuni di bidang kejiwaan, karena baru-baru ini kita melihat statement dari Bapak Prabowo, Presiden yang terpilih, dalam pidato perdananya, Prof. Itu sangat berapi-api terkait dengan jiwa patriot, jiwa bela negara, bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa bela negara dan melaksanakan tugas sebagai pemimpin untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bagaimana Prof menanggapi fenomena anak-anak muda yang sekarang apatis terhadap negara atau berkurang nilai-nilai bela negara mereka, Prof? Silakan, Prof. Bagaimana menurut Prof fenomena ini dari ilmu kejiwaan, Prof? Kalau saya melihat, jangan salahkan anak itu. Siap, Prof. Yang perlu introspeksi diri orang tuanya. Apakah dia betul mempersiapkan anaknya waktu membuat, waktu di dalam kandungan, waktu dilahirkan, dan waktu dibesarkan 10 tahun pertama. Di sana modal untuk bisa menjadi orang spesial atau tidak. Yang kedua, dalam mempunyai anak tidak cukup cuma punya anak, beri makan, beri minum. Tidak. Bisakah kita mempengaruhi dengan cerita sebelum tidur, dengan memberikan informasi dari luar, dengan pemandangan situasi di luar, kemudian rumah yang bersih, di luar ada pohon-pohon, dan lain-lainnya. Semua itu sangat mempengaruhi anak. Siap, Prof. Yang saya lihat sekarang kan cuma hamil, sudah sibuk tanpa mikirkan ada janin dalam kandungan. Dan kemudian setelah lahir begitu saja ditaruh, pembantu disuruh, dan ibu bapaknya sibuk cari duit, dikira dengan duit saja cukup untuk. Nah, karena itulah perlu, dan saya merasa bahagia bahwa dari Bapak bisa memikirkan masa depan bangsa ini, tidak cukup dengan mendidik anak yang sudah jadi, tapi sebelum dia jadi kita mempersiapkan anak-anak spesial untuk bangsa kita. Luar biasa, Prof. Dari melihat fenomena ini, apa kira-kira menurut Prof pola-pola yang bisa dilakukan untuk menguatkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya bagi anak muda, Prof? Karena kami sangat tertarik ini, bagaimana caranya anak-anak muda ini semangat bela negaranya itu kuat, Prof? Di dalam hatinya harus tertanam memang. Agar bisa tertanam, tentu dia harus banyak membaca. Tanpa banyak membaca, mendengarkan dari guru-guru, teman-teman, dan lainnya, tidak mungkin dia bisa berkembang. Tapi kalau bisa dari itu pun modal besar untuk dia melahirkan anak-anak berkualitas. Tidak hanya dari dirinya, tetapi bagaimana dia meneruskan cita-citanya, cinta bangsa Indonesia ini untuk keturunannya. Nah, dari itu perlu kita mendidik guru TK, guru SD, guru SMP untuk tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi memasukkan unsur-unsur kebangsaan pada jiwa anak-anak itu. Tidak perlu disuruh menghafalkan apa undang-undang dasar dan sebagainya, tidak perlu. Tetapi bagaimana menjadi orang yang spesial, bagaimana betul. Bung Karno bisa hebat dan tokoh-tokoh lainnya, sehingga terpanggil dia ingin membaca sejarah-sejarah tokoh besar kita itu. Betul, Prof. Padahal dari dulu sebenarnya kita tidak punya teknologi seperti sekarang, Prof. Google yang sangat advance, ya. Rasa bela negara daripada pemuda waktu itu sampai adanya Sumpah Pemuda untuk memerdekakan Indonesia, Prof. Itu sangat luar biasa, Prof. Padahal pendidikan itu sangat kurang waktu itu, Prof. Kalau Prof melihat dari kejiwaan itu,
Apa sebenarnya itu fenomenanya, Prof? Kenapa sekarang zaman yang begitu canggih, teknologi ada, Google ada, semua gampang, orang bisa belajar semua, membela negara, pentingnya membela negara. Kalau kita nggak bela negara, negara ini tidak maju dan kita akan terpuruk. Nah, itu bagaimana, Prof? Perbedaan. Kan beda sekali. Kita dulu tidak ada teknologi, tetapi dari ngobrol, Betul. bercerita di Banjar-Banjar ada pertemuan anak muda dan sebagainya. Itu sangat-sangat besar. Berarti waktu itu Banjar-Banjar itu menurut Prof lebih aktif, Prof, Iya, di dan Bali, misalnya. mendidik anak-anak bagaimana ke pura, bagaimana kalau ada tamu. Pendidikan sangat besar. Tidak teori, tetapi bagaimana langsung dipraktikkan. Dan ini sekarang sudah tidak ada lagi. Orang tua sibuk, serahkan anak sama pembantu, sama gurunya, guru les dan sebagainya. Ya kapan lagi anak berpikir bagaimana ibu bapak saya hebatnya dan sebagainya. Berarti dari sana sangat mempengaruhi ya, Prof, ya? Sangat-sangat mempengaruhi. Dari mulai membuat dalam kandungan 10 tahun pertama itu sangat-sangat besar. Tapi ini kan dianggap cuma sekedar setetes darah, kemudian sperma ovum, kemudian jadi anak, sudah lahir biarkan dia besar sendiri. Kan tidak mungkin. Kita melihat mungkin dulu itu kita nggak punya gadget ya, Prof, ya, nggak punya HP, nggak punya internet. Jadi kita lebih ke pertemanan, kedekatan kita pada teman, kita lebih exploring ke sana ke sini. Kalau tapi sekarang itu justru yang bagus membayangkan. Kalau sekarang kan semua dilihat, HP semua, tidak berpikir. Tapi kalau ibu bapak bercerita membayangkan si Kandi dipukul dan sebagainya, kita membayangkan itu sangat-sangat penting buat mereka. Sekarang kan guru, ibu bapak jarang bercerita. Silahkan nonton TV, ya kan tidak mungkin anak. TV itu tidak mendidik, tapi kalau membaca mungkin bisa memasukkan ilmu-ilmu tertentu. Berarti memang harus lebih ada interaksi, Prof, ya, interaksi antara orang tua dengan anak, mendidik supaya nanti berkembang tumbuh menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu berarti. Karena Prof, sekarang ini cuma berpikir mereka mencari uang untuk anak saya bisa kuliah, tapi lupa bahwa tidak cuma uang yang akan bisa membesarkan, tapi dengan kita memberikan informasi bagaimana si A bisa hebat, bagaimana si B bisa punya rumah dan sebagainya, dengan dia dengar cerita dan kemudian dia dilatih untuk membaca tokoh-tokoh penting, tentu akan muncul ide-ide baru. Dan ini yang jarang sekarang ditanamkan, anak untuk bisa membayangkan, merasakan, yang ada adalah nonton TV. Betul, Prof. Sekarang mungkin perbedaannya karena rasa cinta nggak, Prof? Kalau zaman dahulu mungkin kita rasa cinta orang tua kepada anak dibandingkan dengan zaman sekarang, Prof. Zaman dulu kan tegas, Prof. Kita dilatih untuk bekerja, kita cuci pakaian sendiri, kita disuruh bantu masak, bersih-bersih rumah. Kalau sekarang kan anak-anak rata-rata mereka hanya fokus suruh belajar, terus mereka bermain. Nah, ini bagaimana, Prof, dari segi kejiwaan nih, Prof? Ya karena salahnya orang tua. Jangan tua. Salahkan anak. Anak dimanjakan, kita menyuruh bekerja itu bukan untuk menjadikan pembantu. Tapi dia merasakan bagaimana beratnya kalau mencari sesuatu. Tidak langsung bisa kita menerima, makan langsung, beli langsung. Harus kerja keras. Dan untuk ini, sebelum kita mendidik anak untuk bekerja, adakah waktu-waktu kecil bercerita? Betul, itu Prof, yang tidak pernah ada. Saya ingat dulu, Prof, waktu masih kecil-kecil itu sering sekali diceritain bawang kesune, cupak gerantang. Nah, itu melatih anak itu membayangkan. Sebab menjadi ilmuwan, menjadi orang-orang hebat karena mampu membayangkan yang tidak ada menjadi suatu hal yang menjadi nyata nanti. Jadi ini yang kurang. Di sekolah pun juga guru tidak pernah lagi bercerita sama anak, membaca. Itu beda dengan bercerita. Berarti menurut Prof, pendidikan sekarang ini kualitasnya itu jauh lebih bagus apa berkurang, Prof, dibandingkan dengan gaya-gaya pendidikan yang zaman dahulu, Prof? Ya kalau saya lihat sekarang lebih mengutamakan pelajarannya. Pelajaran, Prof. Tapi lupa dengan pelajaran mudah.
akan dipelajari kalau anak didik kita itu tertarik untuk ingin belajar, ingin hebat seperti apa dalam cerita itu. Betul, Nah, Prof. ini guru-guru kan tidak pernah bercerita sekarang. Betul, Yang Prof. penting adalah guru TK, guru SD, guru SMP bercerita. SMA tidak perlu lagi. Berarti dari TK, SD, SMP Ya, itu di perlu sana ya, Prof? akan lahir anak yang sibuk akan keperpustakaan, melihat bagaimana Bung Karno, bagaimana Bung Hatta, dan lain-lainnya, tokoh-tokoh, karena guru mampu bercerita. Berarti menurut Prof, untuk mengembangkan kejiwaan mereka, untuk sadar berbangsa dan bernegara, mempunyai jiwa patriot yang kuat, berarti itu harus dimulai dari TK, SD, SMP. Iya. Mereka dilatih. Itu pengalaman kami waktu kecil kan guru-guru yang ngomong, Bung Karno ini siapa Bung Karno? Kita ingin tahu. Jadi benar-benar tertarik ya, Prof Ya, ya? sekarang kan tidak ada guru begitu. Kalau sekarang disebut mungkin siapa Bung Karno seperti itu, apakah ada yang seperti itu, Prof? Ya, harusnya ditanamkan kebanggaan kita punya Bung Karno. Betul. Yang di Bali itu orang hebat-hebat. Supaya jangan kita merasa orang Bali kok kerdil, kabak ini. Padahal banyak hal yang hebat-hebat di sini. Betul, Prof. Di Bali itu luar biasa kalau saya melihat sumber daya manusianya itu, Prof. Orang Bali itu kan orang seni banyak. Dan mereka rata-rata fokus untuk Tuhan, untuk kepercayaan, agama, budaya. Nah, kita sebenarnya sudah mempunyai jiwa semangat bela negara. Tapi dalam skup kecil, Prof. Artinya masih di Banjar-Banjar. Nah, ini yang saya khawatirkan, seperti Pak Prabowo kemarin menyatakan bahwa jiwa patriot itu mulai memudar. Banyak orang korupsi, banyak ASN oknum-oknum ya, Prof ya, korupsi tanpa memikirkan negara. Padahal kalau negara terus dirongrong, negara menjadi miskin, yang kena kan kita juga, Prof. Ya, karena itu persiapkan calon-calon ibu bapak itu. Jangan cuma berpikir menikah, melahirkan anak. Siapkan dengan ilmu. Berarti mulai dari orang tua dulu, Prof. Ya, supaya jangan Sebelum salahkan buat anak, jadi orang tua ini harus benar-benar memahami ya, Prof ya. Ya, dia punya bekal lah. Siapa dia kagumin tokoh adalah untuk dia bahan bercerita sama anak, sama yang lainnya. Kalau tidak ya lahir anak begitu saja, jangan salahkan anak. Betul, Prof. Nah, selain itu, Prof, dari pengalaman Prof yang sudah sekian tahun mempelajari kejiwaan-kejiwaan itu, apa yang Prof temukan, Prof, terkait dengan kejiwaan orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, dengan peduli terhadap keadaan, kemajuan bangsa dan negara kita? Apakah Prof mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu, Prof? Saya melihat sekarang ke anak-anak sekarang sangat jarang yang membaca. Jarang membaca. Kalau Prof. dulu kami itu berlomba-lomba ke perpustakaan untuk membaca karena cerita guru Bung Karno begitu kita ingin tahu dan sebagainya. Sekarang anak-anak tidak ada. Saya masih ingat itu, Prof. Sorry, Prof. Dulu itu sering ada perpustakaan keliling, Prof. Jadi saya sering juga ngambil buku. Jadi kenakalan anak-anak, saya ngambil buku untuk membaca. Ya itu yang penting. Nah itu. Entah dia mengambil entah apa, tapi dia ingin membaca itu kan juga luar biasa. Nah betul. Tapi kalau tidak bisa ya kita ajak dia ke perpustakaan atau kemana atau bertemu dengan orang-orang tertentu sehingga dia bisa merasakan bagaimana keluarga itu bahagia, ada yang bisa menjadi macam-macam dan sebagainya. Karena orang tua pun jarang mengajak anaknya berkunjung ke temannya atau ke tempat yang lain yang bisa mendorong dia, kenapa dia bisa hebat. Betul. Seperti dulu kita, kenapa ditanamkan cerita oleh guru-guru sampai sebagian besar anak-anak itu pingin seperti Bung Karno, pingin seperti Megawati dan sebagainya karena cerita guru. Betul, Prof. Karena dulu kita lebih banyak interaksi dengan guru-guru. Saya masih ingat, Prof. Guru itu aktif sekali mengajarkan kita tentang agama, nilai agama, kemudian duduk dengan kita bersama kita, kebersamaan ini yang luar biasa, yang masih saya ingat, Prof. Kalau sekarang itu saya melihat banyak PR. Nah, apakah itu bisa membangkitkan jiwa bela negara mereka, Prof? Ya, karena itulah kalau bisa guru-guru terutama dari pendidikan berpikir bahwa di tangan
sekolah dari SD, TK, SMP itu yang menentukan maukah itu mereka dibimbing kembali. Bukan mengajarkan cuma huruf A, B, C, menghitung dan sebagainya, tetapi masukkan unsur-unsur membayangkan. Betul, Prof. Bagaimana hebatnya Bung Karno, bagaimana perjuangan orang-orang di Bali merebut kemerdekaan dan sebagainya. Dengan cerita itu, mereka akan terpanggil. Betul, Prof. Tapi ini kan tidak ada. Nah, itu masalah. Di rumah juga tidak ada cerita, disuruh itu lihat TV aja. Melihat TV dengan membayangkan itu beda sekali. Betul, Prof. Sehingga sulit sekarang mencari orang-orang yang kreatif karena dia tidak ada kesempatan membangkitkan kemampuan membayangkan itu. Betul, Prof. Untuk menjadikan anak-anak kita hebat, dia harus mampu membayangkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan melihat apa yang ada. Luar biasa, Prof. Memang dunia pendidikan itu memang harus dirombak, dirubah supaya jiwa bela negara anak-anak bangsa sekarang ini semakin kuat. Itu Nah, satu, kalau Prof. orang Bali terpanggil, kita sudah sendiri di Bali. Coba lihat, siapa yang memiliki Bali sekarang? Tidak ada kok orang Bali. Ya, Banyak coba orang luar, lihat. Prof. Rumah-rumah kita sudah tidak berbentuk lagi. Semua toko, seluruh Bali, toko, warung, dan sebagainya. Sudah modern ya, Prof. Nangis leluhur kita di sorga. Ya, betul, Prof. Apakah dibiarkan Bali ini seperti ini? Tapi Betul. mari kita orang Bali terpanggil. Betul, Prof. Bagaimana membangun Bali dengan orang Bali bangkit kembali. Dengan konsep Trihita Karana, Prof. Ya apalah, Dengan mau membangun punya semua. banyak anak. Jangan takut punya anak banyak. Saya sudah buktikan zaman itu disuruh punya anak 2. Saya tidak mau punya anak 6. Setiap calon mantu ditanya mau punya banyak anak. Tapi Pak Koster kan sekarang sudah programnya 4 Ya anak, kan sudah Prof. terlambat 5. ya. Tapi tidak ada kata terlambat Betul, kan. betul. Lebih Kita bagus berjuang, Prof. berjuang kan. Nah, kemudian Prof, selain itu Prof, dari pengalaman Prof, kendalanya sebenarnya di mana, Prof? Selain pendidikan orang tua, pendidikan di sekolah, selain itu, ada nggak kendala lain yang membuat orang itu tidak begitu peduli, Prof, terhadap yang lain? Jadi kalau kita mau melihat, supaya jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang tua, memang tidak semua orang tua akan bisa mendidik anaknya. Betul. Tapi kalau memang serahkan orang tua, untuk apa ada sekolah? Betul. Nah, kalau pemerintah merasa terpanggil, pemerintah ikut bertanggung jawab, didiklah guru TK, guru SD, SMP. Jadi Tidak pendidikan hanya khusus. ilmu, tetapi dia tidak hanya sebagai guru, tetapi sebagai orang tua yang akan melahirkan anak-anak berkualitas. Betul, Prof. Tidak perlu Berarti- guru-guru universitas itu kan sudah lain, ya. Ya, Tetapi guru TK, SD, SMP saja. Berarti peran pemerintah itu sangat besar, berarti Prof ya. Pemerintah harus memberikan pendidikan bagi para pendidik. Itu maksudnya, Prof ya. Tidak hanya disuruh belajar berhitung, semua orang akan bisa. Tapi bagaimana mendidik anak bisa membayangkan menjadi hebat seperti Bung Karno, apa kehebatan Bung Karno. Betul. Kita harus belajar tokoh-tokoh yang hebat. Betul. Kenapa dia jadi orang hebat? Nah, padahal kan begini, Prof. Di sekolah-sekolah itu kan dari SD, SMP, SMA, itu kan diajarkan sejarah, Prof. Bagaimana sejarah Indonesia, bagaimana dulu pejuang kita berkorban, jiwa, raga, sampai meninggal, mati ditembak zaman dahulu. Mereka kehilangan harta, kehilangan keluarga. Tapi kan- mereka berjuang. Tapi kan yang diceritakan tentang itu saja, tapi bagaimana karakter orang itu? Betul. Itu yang perlu dibangkitkan. Misalnya Bung Karno tidak punya apa-apa, dia bisa berjuang macam-macam. Bagaimana dia menjadi hebat? Nah, kalau guru-guru mau belajar itu, sehingga tidak semua orang kaya bisa jadi sarjana. Petani pun, buruh pun bisa, kalau jiwa anak yang kita lahirkan berani menghadapi tantangan. Berarti pendidikan harus gratis, Dok. Prof. Tidak harus gratis. Selalu enggak gratis-gratis. Bukan gratisnya yang membuat kita berhasil. Coba banyak negara memberikan gratis, apakah berhasil? Betul, Prof. Harus ada jiwa, apapun yang saya cari harus dengan perjuangan. Berarti harus ada yang memberikan inspirasi, Prof. Seperti Ki Hajar Dewantara yang menyatakan ing arso mangun sing tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani.
Nah, mungkin harus ada teladan, terus ada yang membangkitkan semangat, dan ada yang juga mensupport, Prof. Mungkin ketiga hal ini, Prof, yang penting. Ya, yang banyak yang bisa, tetapi yang penting maukah guru-guru TK, SD, SMP itu terpanggil di tangan guru-guru kita harapkan. Berarti tangan guru-guru ya, Prof, ya? Jangan berpikir saya kan cuma guru. Berarti kesejahteraan guru harus dipikirkan, Prof, supaya guru ini Kalau semangat. semua berpikir sejahtera, kapan kita merdeka? Kalau begini, guru-guru dulu tidak ada memikirkan sejahtera kok. Tapi berpikir bagaimana saya menularkan kepada anak-anak. Nah, ini yang saya tanyakan, Prof. Kenapa zaman dahulu guru-guru itu yang tidak dibayar, mungkin makan pun makan bawa bekal sendiri pada zaman dahulu itu, Prof? Dibandingkan dengan guru-guru sekarang yang sudah punya gaji, fasilitas. Tapi kenapa mereka berbeda, Prof? Karena dia dilahirkan dari perjuangan, kan? Orang tuanya berjuang dalam arti tidak harus pegang senjata. Tapi dalam berjuang itu kan kebanyakan orang tua itu bercerita sebelum tidur. Betul. Kemudian tidak hanya melahirkan anak, tapi ngobrol, bercanda, diajar masak anaknya dan sebagainya. Sekarang mana ada? Berarti memang susah sekarang, Prof, mencari orang seperti itu, Prof. Tidak susah, memang dia tidak mau kan gitu. Tapi kalau kita memberikan edukasi terus-menerus dan pemerintah fokus dengan program bela negara, kesadaran bela negara di sekolah-sekolah, apakah Prof merasa itu akan berguna, Prof? Itu yang penting sebenarnya. Kalau bisa sekolah, guru-guru TK, guru SD, SMP, jangan orang tuanya. Berarti yang sudah tua-tua sudah susah ngerubah, Prof? Oh, enggak, orang tua, guru-guru tua dulu yang lebih bagus. Yang sekarang iya, karena sudah semua pakai HP dan sebagainya. Yang tidak pernah pakai HP kan mendidik anak dengan cerita. Betul. Beda. Betul. Apa yang Prof lakukan supaya bisa ada perubahan, Prof? Banyak hal kok yang saya lakukan, tapi adakah yang mau? Betul. Ya, tapi yang mau akan terus mereka. Mereka akan memperbaiki. Dan tidak pernah bayar. Coba tanya, apakah bayar datang ke Wantilan Narigraha dan sebagainya? Tidak, karena pemerintah memberikan kita tempat yang bagus. Asal datang tapi berdaftar bukan berarti bayar. Nah, kalau mau seperti itu, merasa tidak bisa sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak, terapi dulu. Diterapi dulu ya, Prof. Jadi tidak semua berpikir karena saya tidak kaya, saya tidak sarjana, bukan karena sarjana kaya dan sebagainya. Keterpanggilan sebagai orang tua. Ya, ini Betul. yang tidak pernah dipikirkan. Ya, jadi kalau jangan menganggap apa yang kami lakukan di Naragraha itu kan cuma bercanda-canda. Itu pembentukan jiwa. Kami memperbaiki mereka itu bukan selalu kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi dengan mereka melihat temannya, bagaimana dia diajar berteriak, lepaskan beban dan sebagainya, mereka akan belajar kok. Betul, Prof. Betul. Luar biasa. Tapi maukah pemerintah memberikan tempat-tempat begini? Kami dapat tempat aja, ini syukur Ibu Gubernur memberikan. Siap, luar biasa, Prof. Berarti memang kita harus secara bersama-sama saling rangkul, melakukan edukasi, melakukan segala upaya supaya bangsa ini maju, Prof. Berarti dari segi pendidikan, dari pemerintah, dari masyarakatnya sendiri, seperti itu ya, Prof. Ya? Jadi kalau bisa, saya melihat di balik segalanya ada, cuma maukah? Betul, Prof. Misalnya guru-guru, jangan berpikir, kan kami sudah tahu. Coba lihat guru-guru yang dulu tua, jangan anggap, oh ya sudah tua. Bagaimana kita berguru sama mereka, bercerita. Adakah seperti itu? Betul, Prof. Jadi seperti misalnya saya, pernahkah saya diajak ngobrol oleh residen saya atau murid-murid saya? Tidak pernah lagi, itu sudah tua, sudah usur. Apa benar seperti itu, Prof? Ya memang betul kan? Loh, saya malah ke sini bertemu dengan Prof karena saya mendengar pengalaman Prof yang luar biasa tentang kejiwaan. Jadi ini yang kita perlukan. Karena semua melihat saya itu aneh. Ngapain dia ngurusin anak kecil, ngurusin gini, tidak punya kerja. Ya,
Tapi kalau kita mau berjuang untuk memperbaiki Bali, mereka sudah mengatakan itu tidak punya kerja, urusannya ya orang tua dia suruh berias, anak-anak disuruh untuk belajar menyanyi dan sebagainya. Padahal kami ingin membangkitkan semua orang bisa berfungsi. Berarti itu pendekatan kejiwaan berarti, Prof ya? Ya, kalau pemerintah mau melihat apa yang kami kerjakan, tolong bantu. Siap, Prof. Dengan buatkan gedung. Masa Prof. kita untuk ngajar meditasi pinjam-pinjam ke sana, kemudian kalau ada dipakai tidak bisa lagi pergi. Padahal itu hal yang sangat penting ya, Prof. Iya, padahal kami tidak menarik biaya, tidak. Betul, Pernahkah pemerintah berpikir ini ada gerakan tanpa bayar, tanpa apa mereka bisa? Tidak pernah kan? Mungkin nanti ke depan kita perjuangkan itu, Prof. Artinya semakin banyak edukasi, semakin banyak orang terpanggil. Kalau masih mau minggu depan sampai tahunan, tidak akan. Biar didengar dulu oleh tokoh-tokoh di DPR. Jangan cuma jadi anggota DPR, jadi macam-macam. Tapi pernahkah melihat rakyatnya sendiri? Betul, Prof. Betul, Prof. Tapi, Prof, seperti panah, Prof. Jadi, Prof sudah memanah banyak Mana ke segala perubahan. jurusan. Jadi Iya, perubahan, saya ingin Prof, sekali. Saya tidak ingin membunuh. Mari kita bangkit. Kasian Betul. coba lihat. Saya minta pemimpin-pemimpin Bali, keliling Bali lah. Ya, Mana milik kita? betul. Tidak ada tempat. Dan sekarang posisi rumah kita sudah berubah. Betul. Tidak ada lagi pekarangan si A, tidak ada pekarangan B. Ini semua warung, toko. Berarti memang harus banyak hal yang perlu diperbaiki, Prof, ke depan. Memang Iya, yang paling penting tidak kalau gampang. memang mau jadi gubernur Bali, menjadi anggota DPR, Betul. bupati sebagai lihat Memikirkan daerahnya. Jangan Betul. sampai Suryani yang begini tuh teriak-teriak nanti itu orang gila. Ya, saya berteriak-teriak ini biar mereka itu terpanggil. Jangan cuma jadi saya gubernur, saya wakil gubernur, saya bupati. Betul, Apa yang dilakukan? Betul, Prof. Tapi, Prof, luar biasa, Prof. Saya melihat sendiri, Prof telah melakukan suatu bentuk bela negara, Prof. Apa yang Prof lakukan itu adalah bela negara, Prof. Kalau ada banyak orang seperti Prof yang memikirkan masa depan bangsa dan negara ini dengan cara memberikan kasih sayang, mengedukasi anak-anak, melatih kejiwaan mereka, maka Indonesia, khususnya Bali akan punya pemimpin-pemimpin hebat, Prof. Ya, jadi sekarang orang Bali lihat ya. Lihatlah diri Anda, pemimpin-pemimpin, karena Anda taat sama Jakarta. Oke, siap. Semuanya Anda ikuti. Suruh punya anak 2, Anda setuju. Saya disuruh 2, saya 6 punya anak. Dan tidak ada orang Bali punya cucu sampai 28, meninggal 5, 23. Tapi sekarang sudah Kan boleh sudah 4, Prof. terlambat. Sudah boleh banyak, Prof. Sudah terlambat. Yang gitu penting kan sekarang sudah ada perubahan dan banyak mulai paham, Prof. Mungkin ini kita memulai edukasi-edukasi bela negara. Kita akan sebarkan, kita akan bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang nanti akan memberi ilmu dan pengetahuan mereka terkait bela negara, Prof, ke depan, Prof. Ya, saya ingin sekali anak-anak Bali semuanya, entah sudah pemimpin, entah masyarakat, entah dia orang biasa seperti yang sekarang ini, siapapun bisa. Mari kita bergerak. Bersama. Mari kita rebut bisa, kembali Bali. Ini bukan kita berkelahi. Kasihan leluhur nangis. Tidak ada yang membakti karena semua sudah lain. Siap. Luar biasa, Prof. Terima kasih, Prof. Karena waktunya kami sangat singkat, artinya 30 menit untuk podcast ini. Maka kami mengucapkan terima kasih pada Prof. Telah bersedia kami kunjungi dan memberikan pengalaman-pengalaman, sharing keilmuan Prof terkait kejiwaan untuk kepentingan bangsa dan negara kita ke depan, Prof. Saya berterima kasih juga sehingga ada nanti teman bersama saya ikut-ikut membangkitkan orang Bali. Mari kita kembali. Bali ini adalah Bali yang diinginkan oleh leluhur kita. Oke. Terima kasih, Prof. Om Santi, 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 Om. Oke, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Profesor Dr. Suryani. Luar biasa ide-ide beliau yang patut kita tiru. Dan jangan pernah berhenti untuk bela negara kita, supaya negara kita menjadi negara yang maju dan mencapai keemasan pada tahun 2045. Salam bela negara, salam Pancasila, NKRI harga mati.